Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Zinuba Salsabila. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teori bahasa dan juga teori belajar bahasa. Yang mana teori ini tuh dikemukakan oleh para ahli tentang bagaimana bahasa itu dipahami dan juga digunakan, yang kemudian akan menjadi landasan dari teori belajar bahasa. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi teori bahasa. Nah, teori bahasa sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teori bahasa struktural, teori bahasa fungsional, dan juga ada teori bahasa interaksional. Teori bahasa struktural sendiri yaitu salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai kaidah. Jadi dalam teori bahasa struktural ini kita belajar bahasa itu dengan menggunakan tata bahasanya dulu ya, seperti grammar, kemudian ada fonologi, ada morfologi, dan juga ada sintaksisnya. Nah, dalam hal ini tuh pengetahuan tentang pola-pola kalimat dan juga pola kata dan suku kata menjadi sangat penting. Dengan struktural, siswa akan cermat dalam menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Tetapi setelah itu ada yang beranggapan kalau semisal teori bahasa struktural itu kurang efisien dalam pembelajaran bahasa, karena kan kalau kita belajar bahasa tujuannya adalah untuk bisa berkomunikasi dengan baik ya, bisa pesan yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan kepada lawan bicaranya. Nah, dari situ muncullah teori bahasa fungsional. Teori bahasa fungsional sendiri, teori itu memandang bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan komunikasi bahasa yang lebih banyak dipengaruhi oleh situasi dan juga konteks. Nah, berkenaan dengan fungsi-fungsi komunikatif bahasa, Vinocara itu menjelaskan secara umum fungsi-fungsi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Yang pertama ada personal, kemudian ada interpersonal, kemudian ada direktif, dan juga ada referensial serta imajinatif. Kalau fungsi personal sendiri itu berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan gagasan pikiran, atau mengungkapkan ide dan juga pengalaman emosional. Seperti dia mengungkapkan kalau dia sedang gembira, dia sedang sedih, ataupun dia sedang frustasi, seperti itu ya. Kemudian fungsi interpersonal itu mengacu pada kemampuan seseorang untuk membangun dan memelihara hubungan sosialnya atau dengan lingkungan kerjanya, seperti itu ya. Seperti contohnya, seperti kita menyatakan simpati ataupun kita mengucapkan selamat kepada seseorang atas achievement-nya mereka. Yang ketiga ada fungsi direktif yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memberikan arahan dan juga mempengaruhi orang lain. Kayak memberi nasihat, merayu, terus ataupun meyakinkan orang lain. Nah, itu adalah fungsi direktif. Yang keempat ada fungsi referensial yang berhubungan dengan kemampuan seseorang membicarakan lingkungan dan juga bahasanya. Sedangkan fungsi imajinatif itu berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk membuat atau menciptakan karya-karya sastra yang indah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir dari teori bahasa sendiri ada teori bahasa interaksional yang memandang bahasa sebagai alat untuk menciptakan dan menjaga hubungan sosial antar individu. Nah, pengajaran bahasa menurut teori bahasa interaksional itu difokuskan pada pada pengembangan kemampuan siswa melakukan interaksi sosial dengan bahasa. Contohnya kayak siswa itu diberikan masukan atau diberikan kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi yang efektif, seperti itu. Di dalam penjelasan mengenai faktor yang mendukung terjadinya komunikasi seperti apa lawan bicaranya, terus habis itu apa topik pembicaraannya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke dalam teori belajar bahasa. Nah, teori belajar bahasa ini pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana proses belajar terjadi pada seorang individu. Yang artinya teori belajar itu akan membantu dalam memahami proses belajarnya agar lebih efisien dan juga lebih efektif. Teori belajar bahasa sendiri secara garis besar dibagi menjadi 3. Ada teori belajar behavioristik, ada teori belajar kognitif, dan juga ada teori belajar humanistik. Nah, yang pertama, teori belajar behavioristik.
Teori belajar behavioristik ini memandang belajar sebagai perubahan tingkah laku yang dialami atau terjadi pada diri seseorang, baik tetap maupun tidak tetap, sebagai hasil dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungan luar. Nah, perubahan tingkah laku yang terjadi pada seseorang ini itu merupakan perubahan yang bisa diamati dan juga bisa diukur, yang biasanya kita sebut sebagai habit. Itu. Konsep pembelajaran dalam teori behavioristik sendiri sebagai latihan-latihan perilaku yang terbentuk akibat hubungan. Saya ulangin, konsep pembelajaran dalam teori behavioristik sebagai latihan-latihan perilaku yang terbentuk akibat hubungan antara stimulus dengan respon yang terjadi berulang-ulang dengan adanya dukungan reward ataupun punishment. Jadi kalau misal kita belajar menggunakan dari behavioristik itu kita akan menanamkan pikiran kalau misal kita benar, kita akan mendapatkan hadiah ataupun pujian. Kalau misal kita salah atau kita keliru, kita akan mendapatkan teguran, seperti itu. Jadi itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam teori belajar kognitif. Teori ini memandang individu dengan kemampuan kognitifnya supaya aktif serta kreatif dalam mengelola segala masukan dari luar dirinya. Nah, kalau misal teori belajar kognitif sendiri itu berhubungan dengan pemikiran ataupun penalaran ya. Yaitu individu kalau misal behavioristik kan individu dia akan menjadi pasif, dia akan pembelajar itu akan menjadi objeknya. Jadi guru itu akan memberikan materi, menjelaskan, kemudian akan pokoknya semuanya materi dan apapun itu dari gurunya. Kayak gitu deh. Untuk kognitif sendiri di sini ada. Nah, teori belajar kognitif. Teori ini memandang individu dengan kemampuan kognitifnya sebagai seseorang yang aktif dan kreatif mengolah segala masukan dari luar dirinya. Nah, kemampuan kognitif sendiri itu meliputi memahami, menerapkan, menganalisis, menyintesis, dan mengelola berbagai masukan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi baru. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada teori belajar humanistik. Teori ini memandang individu tidak hanya dari sudut kognitifnya, tetapi juga dari aspek afektif dan hubungan dengan kehidupan sosial di sekitarnya. Nah, dapat dipahami berdasarkan pandangan tersebut bahwa dalam pengajaran bahasa, seorang siswa akan berhasil apabila diperlakukan sebagai manusia seutuhnya, tidak hanya secara kognitif tapi juga secara afektif, sehingga mampu mengelola masukan secara kreatif mengenai peranan penting aspek afektif seperti sikap, minat, dan juga motivasi siswa. Seperti itu. Kalau misal teori menurut pemahaman saya itu teori behavioristik itu siswa belajar itu dengan dilatih dan juga jadi kebiasaan. Kalau misal teori belajar kognitif itu siswa disuruh kreatif sendiri, dia harus menemukan ide-ide, dia harus bisa memecahkan masalah, seperti itu. Sedangkan kalau misal teori belajar humanistik itu siswa belajar karena ada dorongan dari dirinya sendiri, ada motivasi ataupun ada minat dan ada ketertarikan dalam belajar bahasa, seperti itu. Oke, sepertinya sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.